don't forget to click on the button subscribe to channel Discovery Budaya. Hai Trips Lover, tahukah kalian bahwa di Saint Petersburg, Rusia, banyak sekali museum-museum, di antaranya adalah Museum Kunstkamera, Museum Fabich, Museum Erarta, dan lain-lain. Namun museum tertua di Saint Petersburg adalah Museum the State of Hermitage. Dan sebelum lanjut mengulas lebih jauh tentang sejarah dan budaya yang ada di Federasi Rusia di ibu kota Saint Petersburg, jangan lupa nyalakan dulu notifikasinya. Subscribe Discovery Budaya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Saint Petersburg adalah kota di Rusia. Kota ini dulunya bernama Petrograd dari tahun-tahun 1914 sampai tahun 1924 dan Leningrad dari tahun-tahun 1924 sampai tahun 1991. Kota ini menggunakan zona waktu UTC+3 mengikuti zona waktu ibu kota Moskwa. Saint Petersburg adalah pusat industri, ilmu, dan budaya yang paling penting, serta mempunyai industri mesin, besi, baja, kimia, dan pangan. Kota yang didirikan oleh Tsar Peter I, berdiri pada tahun 1703. Setelah Perang Dunia I, Saint Petersburg berubah nama menjadi Petrograd dari tahun 1914 hingga tahun 1924. Kemudian setelah revolusi sosialis berubah kembali menjadi Leningrad, karena untuk menghormati pahlawan revolusioner Vladimir Lenin dari tahun 1924 hingga tahun 1991. Dan pada akhirnya, kota berpenduduk lebih dari 4 juta jiwa itu kembali mengubah namanya menjadi nama Saint Petersburg hingga sekarang. Istana musim dingin adalah istana tempat singgah kediaman resmi para penguasa monarki Rusia pada tahun 1732 sampai 1917. Museum seni terbesar di dunia, Hermitage adalah museum dengan koleksi seni terbesar di Rusia dan dunia. Museum ini terletak di tepi Sungai Neva, Saint Petersburg. Koleksi-koleksi seni Hermitage tersebar di 5 bangunan utama yang saling terhubung. Koleksi seni Hermitage terdiri dari koleksi-koleksi seni berupa artefak, lukisan, patung, dan karya seni lainnya dari zaman kuno hingga kontemporer. Koleksi-koleksi Hermitage terdiri dari karya-karya seni dari Mesir. Tak heran kalau kota Saint Petersburg banyak dikunjungi oleh turis dari berbagai belahan dunia. Apalagi St. Petersburg menjadi kota yang sangat bersejarah dan diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia. Believe or not people, dahulu kala kota yang menawan dan diakui oleh UNESCO, ternyata memiliki pasukan 5.000 kucing. Mitos atau tidak, ternyata kucing-kucing tersebut direkrut untuk mengusir tikus dari kota. Hal ini terjadi saat Perang Dunia Kedua. Di kala itu, hewan pengerat merangkak ke toko makanan, merayap ke tempat lainnya, dan juga menularkan penyakit ke warga dan penduduk setempat. Untuk itulah, 5.000 kucing diharuskan mengatasi masalah ini. Mereka disebar ke seluruh penjuru kota. Tahukah kalian, ketika musim panas tiba pada pertengahan Juni hingga awal Juli, keadaan kota Saint Petersburg akan berubah. Selama kurang lebih 3 minggu, bahkan kota ini akan mengalami fenomena yang menakjubkan, yang disebut White Night. Kami sedang menuju ke istana musim dingin yang monumental dan elegan.
Museum ini dibangun oleh arsitek Francesco Bartolomeo Rastrelli pada tahun-tahun 1754 sampai tahun 1762 atas perintah Permaisuri Elizabeth Petrovna. Ini adalah bangunan monumen yang sangat bersejarah. Selama perjalanan, di luar halaman museum gedung, kita dimanjakan oleh pemandangan yang sangat menakjubkan. Pemandangan yang indah, di sepanjang jalan banyak penjual makanan, minuman, serta pernak-pernik oleh-oleh khas Rusia, dan tentunya orang-orang dan warga Rusia sangat ramah tamah dan sopan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Dan tentunya ini adalah singkat cerita saya selama perjalanan di Rusia. Banyak hal yang sangat berkesan, dan ini pertama kalinya saya menikmati Lebaran Idul Fitri di Saint Petersburg tahun 2023, dan sholat Id di Masjid Soekarno. Здравствуйте. Нет, спасибо. Хорошо. Neva ialah sebuah sungai di barat laut Rusia yang berhulu di Danau Ladoga dan melintasi Sankt Petersburg dan bermuara di Teluk Finlandia. Meskipun panjangnya sedang-sedang saja, Neva adalah sungai terbesar ketiga di Eropa. Dalam hal aliran rata-rata, setelah sungai Volga dan Donau, lembah Neva termasuk Danau Ladoga dan Onega, dua danau terbesar di Eropa, dan mencakup daerah besar di Rusia Barat Daya dan Finlandia Selatan. Kapal galeon. Galeon adalah kapal layar besar yang pada abad ke-16 sampai abad ke-18 dirancang untuk menjadi kapal perang. Kapal ini berbentuk ramping, tegak dan suprastruktur yang lebih rendah daripada kapal-kapal besar lain pada masanya. Sejarah pembentukan Museum Arsenal modern berawal dari Zuchthaus Jerman. Zuchthaus atau rumah senjata didirikan di Saint Petersburg pada tahun 1703 oleh Peter I. Pada tahun 1702 Zuchthaus mengeluarkan dekrit tentang pengumpulan monumen senjata militer. Untuk mengenang jasa kemuliaannya dan memberikan perintah untuk melestarikan sejarah sebuah mortir yang dilemparkan pada tahun 1605 oleh pembuat meriam terkenal yaitu Andrei Chokhov dan muridnya Pronya Fedorov dan berlokasi di gudang senjata Moskow. Kisah Bung Karno dengan Masjid Biru di Rusia. Di kota St. Petersburg terdapat sebuah masjid sangat megah yang didominasi warna biru. Masyarakat menyebutnya Masjid Biru. Masjid Biru didirikan pada tahun 1910 pada era pemerintahan Tsar Alexander III. Masjid ini menjadi masjid terbesar di Rusia serta menjadi saksi jejak Presiden Soekarno di Rusia. Pada 1956, Nikita Khrushchev mengundang Presiden Soekarno mengunjungi negaranya. Ketika bertandang ke Leningrad atau saat ini dikenal Saint Petersburg, Soekarno melihat sebuah menara dengan kubah biru serta simbol bulan sabit. Soekarno pun mengetahui bahwa bangunan tersebut adalah sebuah masjid. Dia lalu minta untuk mampir ke masjid serta melaksanakan salat. Soekarno tampak terkejut ketika melihat masjid yang telah berubah fungsi menjadi gudang serta tidak terurus. Soekarno meminta Presiden Nikita Khrushchev untuk menyerahkan kembali masjid tersebut kepada umat muslim yang berada di Uni Soviet. Permintaan tersebut dengan berat hati dan pada akhirnya disetujui oleh Khrushchev yang sebenarnya sangat anti agama. Umat Islam di Rusia sangat berterima kasih atas keberanian dan keberhasilan Presiden Soekarno mengupayakan pengembalian Masjid Biru. Ini sedikit kisah tentang pengembalian fungsi masjid dan serta kisah pemugaran makam Imam Bukhari di kota Samarkand, Uzbekistan, yang saat itu masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Jejak Presiden Soekarno masih terekam dengan baik hingga sekarang. Memori umat muslim di Rusia, khususnya generasi muda dan generasi tua. Saya sangat merasakan betul kesan tersebut saat berkunjung ke beberapa kota yang mayoritas penduduknya beragama Islam di Rusia,
seperti Republik Kazan atau Tatarstan. Ini adalah cuplikan masjid tertua nan megah di ibu kota Kazan, atau tepatnya yang lebih dikenal Tatarstan. Kita akan membahas sejarah Muslim di Kazan pada video berikutnya. Tetap stay tune di channel Discovery Budaya. Masjid Biru berdiri megah dan kokoh di dekat Sungai Neva. Masjid ini dapat menampung kurang lebih 5.000 jamaah. Menara masjid menjulang setinggi 49 meter serta tinggi kubahnya mencapai 39 meter. Masjid ini menjadi masjid terbesar di Saint Petersburg. От третьего причала. Смотри, там have very famous architecture on this bridge, but now have not coins. Maybe you have coins, not? Ну вот смотри, inside of this it's one of this way. Menurut legenda, tradisi lempar koin pada patung kelinci, sebuah patung kelinci didirikan di dekat jembatan Ivanovsky yang menghubungkan benteng dengan daratan. Konon, jika Anda melempar koin ke patung kelinci tersebut, maka Anda akan beruntung. Saat menjelang musim panas seperti saat ini sesuatu yang sangat istimewa bagi warga Rusia. Mereka pun menyambut dengan sukacita. Salah satu yang dilakukan warga Rusia di St. Petersburg bermain dan berjemur di pinggir Sungai Neva bersama keluarga. St. Petersburg adalah salah satu kota paling eksotis dan tercantik di seluruh dunia. Halo travelers, bagaimana menurut Anda? Jangan lupa komen di bawah kolom komentar ya. Dalam perjalanan kali ini saya ingin membeli secangkir kopi. Berapa sih guys harga secangkir kopi? Atau yang lebih dikenal warga Rusia, Kofe Staboy. Yuk jangan kemana-mana, jangan di skip videonya. Mari kita cek harganya. Пожалуйста, один капучино.
Kota St. Petersburg dikenal sebagai The Venice of the North. Salah satunya adalah gereja katedral yang sangat terkenal di dunia, Church Xavier on the Spilett Block. Gereja The Xavier on Spilett Block adalah salah satu landmark yang paling bersejarah di Saint Petersburg. Gereja ini dibangun pada akhir abad ke-19, dibangun dalam gaya klasik Rusia serta dihiasi dengan kubah bawang yang berwarna-warni. Gereja The Xavier on Spilett Block merupakan sebuah gereja katedral yang bersejarah dan terletak di tepi Kanal Griboyedov. Gereja ini dibangun oleh Kaisar Tsar Alexander III untuk menghormati ayahnya Tsar Alexander II yang terbunuh pada tahun 1881. Ketika hari dimulainya navigasi aktif, kompetisi gaya bebas jet ski diadakan di sepanjang kanal tersebut. Kita bisa melihat pertunjukan spektakuler. Kanal Krukov, yang sangat bersejarah ini, sedikit kurang terkenal dibandingkan troika saluran air yang sempit di Saint Petersburg, seperti Kanal Gribudov, Sungai Moika, dan Fontanka. Namun, karena tanggul granit dan jembatan tuanya cukup indah, dan banyak atraksi, yang paling mengesankan adalah pemandangan di sekitar seperti bangunan gereja katedral, Teater Mariinsky,
Menara Lonceng Katedral Angkatan Laut Saint Nicholas, dan lain-lain. Kanal Kryukov adalah salah satu kanal terdalam dan terindah di Saint Petersburg. Di sepanjang jalan terdapat pusat perbelanjaan souvenir, tersedia untuk jutaan wisatawan yang mengunjunginya. Di sini Anda juga dapat mencoba sendiri sebagai pandai besi dan membuat medali, jimat tembaga. Uniknya lagi, dengan desain unik Anda sendiri. Yourself. Сейчас пытаемся Wait, master give you all Show me. Bravo. Saint Petersburg.
House Singer adalah toko buku terbesar paling populer dan terkenal di Saint Petersburg. House Singer adalah menempati salah satu bangunan termegah di Nevsky Prospect, gedung perusahaan Singer dan Mahakarya Art Nouveau yang inovatif berdekorasi mewah. Gedung di persimpangan Nevsky Prospect dan Kanal Gribudov, di seberang Katedral Kazan, adalah lokasi sekolah berkuda Duke Ernst Johann von Biron, beliau favorit permaisuri Anna yang terkuat. Ketika bangunan ini terbakar, lalu digantikan oleh bangunan dan tempat tinggal 3 lantai, tempat fotografer pertama di Saint Petersburg, lalu Sergei Levitsky, mengadakan bengkelnya pada tahun 1850 hingga tahun 1902, sebidang tanah dibeli seharga 1 juta rubel pada masa itu. Dibeli oleh Singer Manufacturing Company, pembuat mesin jahit yang sangat terkenal di seluruh dunia. Very long plaza. Halo guys, kali ini saya berada di kota Saint Petersburg dan ini adalah salah satu pasar seni tradisional yang berada di kota Saint Petersburg. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune on the Discovery Budaya. Jangan lupa klik subscribe and comment and share.